Masih unmute, Bu? Ya. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Saya memperhatikan pelajaran dari awal itu, kelihatannya SY ini sangat ini ke Bunda Maria gitu ya. Sampai dia disebut formator dan sebagainya gitu. Tapi kalau lihat di Injil itu kan sedikit ceritanya gitu ya. Apa ini hasil dari permenungan, hasil dari para Romo itu bermenung-menung terus kemudian menemukan itu, terus seperti misalnya Yesus itu saya bayanginnya kok gini ya. Apakah betul-betul dididik 100% oleh Bunda Maria atau dia kayak masuk seminari gitu, seperti Paulus itu kan belajar dari umur 15 tahun oleh Gamaliel. Mungkin zaman dulu itu apa namanya, tapi mungkin kayak seminari gitulah untuk menjadi rabi, kan dia disebut rabi ya. Nah itu apa namanya ya, maksudnya kayaknya perannya besar sekali, tapi kok diceritanya itu sedikit gitu. Sampai masa kecil Tuhan Yesus saja itu nggak ada ceritanya, padahal tiap hari para rasul itu ketemu Bunda Maria itu kok ya, para rasul kok nggak kepo gitu loh dulu, gimana gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat menarik, dan kami semua kan anak-anaknya Ignatius ya. Ignatius itu juga punya devosi yang sangat mendalam kepada Bunda Maria. Bahkan dalam latihan rohani itu pun dituliskan siapa yang dijumpai Yesus ketika Yesus pertama bangkit. Jadi pertama kali orang yang dijumpai siapa? Dalam kitab suci tidak diceritakan, tetapi dengan sungguh devosi yang mendalam, Santo Ignatius menuliskan di situ, mengkontemplasikan Yesus yang menjumpai ibunya. Jadi sungguh kami sebagai Yesuit dengan semangat latihan rohani pun juga arahnya ke situ pula. Nah, pengalaman yang menarik adalah Santo Ignatius itu mengajak kita semua untuk mengkontemplasikan secara kaya, secara hidup. Maka saya juga sangat mensyukuri dengan pengalaman-pengalaman doa latihan rohani, karena itu juga memperkaya apa yang saya baca dalam teks kitab suci itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat di Lukas bab 2 ya, setelah Yesus hadir di waktu kecil itu, bait Allah, lalu dia berani berdebat, dan ketika pulang dikatakan di situ di bab 2 ayat 40, Yesus pulang bersama orang tuanya, dan di situ anak itu kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi ada kata tiga, bertambah besar, kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Hikmat itu dalam bahasa Ibraninya itu hokmot, dan itu bisa didapat dalam 4 hal. Yang pertama itu lewat yang namanya pengalaman indrawi. Jadi sesuatu yang kita lihat dari mata, hidung, telinga, dan sebagainya, lalu mulai kita refleksikan. Jadi pengalaman indrawi itu juga menambah hikmat. Saya kira Bunda Maria pun juga mengajari Yesus kerja tangan. Mungkin ya kita bisa membayangkan Yesus yang disuruh ngepel, nyapu, atau cuci piring. Jadi tangan itu juga bisa istilahnya masuk ada pengalaman formatif itu. Lalu juga hikmat itu juga didapat dari pengalaman formal. Ya boleh jadi bisa kita bayangkan Yesus juga terlibat misalnya dalam kegiatan keagamaan dan sebagainya. Meskipun tidak diceritakan, tetapi kita bisa memperkaya imajinasi kita di situ. Itu dulu. Sepertinya Romo Prio menambahkan juga di situ. Kalau enggak. Inje, Romo Prio, monggo. Mas, ya. Terima kasih. Mengapa Bunda Maria tadi
kesannya itu dilebih-lebihkan begitu ya. Kalau kita mencermati dengan keterangan saya, mungkin itu tidak berlebihan. Pertama, identitas Maria itu adalah wanita yang menyimpan segala peristiwa dalam hatinya. Dia bukan tipe wanita seperti Maria Magdalena dan Maria lain dan Maria zaman sekarang. Yang kedua, sangat penting dipahami bahwa Ignatius itu mewarisi kitab suci, bukan kitab suci yang kita miliki seperti saat ini. Pada abad 14 ada seorang ex-Dominikan yang pindah ke Kartusian menulis buku tentang Vita Jesu Christi atau Vita Christi, yaitu Injil tentang Yesus. Dan ini ditulis 4.000 halaman. Ini bukunya seperti ini. Apakah kelihatan ini? Ini jilid. Ini satu jilid. Ada 4 jilid. Dan semuanya 4.000 halaman. Nah, itu yang dibaca oleh Ignatius ketika dia sakit di Loyola. Mengapa? Karena teks Vita Christi ini di zaman Ignatius sudah diterbitkan menjadi semacam 60 bahasa, termasuk bahasa Katalan yang dipahami Ignatius. Nah, di dalam Injil abad pertengahan sebelum Trente, semua kisah yang dikatakan Romo Dirga tadi itu ada di sana. Saya berusaha mencari dalam 2 tahun buku ini, dan syukur Romo Angga yang di London itu saya minta tolong dan dia bisa membelikan buku ini. Ini hadiah dari Romo Angga untuk perpustakaan Giri Sonta. Tapi sebelum saya serahkan ke perpustakaan, saya pelototi dulu. Benar tidak gitu. Dan saya pernah menyampaikan latihan rohani asal-usulnya tentang teks-teks kontemplasi, mengapa berbeda dengan kitab suci. Lalu, mengapa kitab suci kok tidak berbicara banyak tentang Maria? Pertama, kitab suci itu ditulis untuk meneguhkan iman umat. Yesus menampakkan diri kepada para murid, para rasul, atau orang banyak, entah secara langsung maupun tidak langsung, yaitu hari ini, Pantekosta, untuk meneguhkan iman. Sedangkan Bunda Maria itu tidak perlu peneguhan iman. Maka para penulis Injil dinaungi oleh gereja memutuskan yang kita tulis adalah kitab suci untuk meneguhkan iman, pewartaan iman. Bunda Maria tidak butuh pewartaan. Maka dihilangkan itu. Perannya dibatasi. Nah, dengan latar belakang ini, kita akan paham bahwa Maria di kitab suci zaman kita itu sedikit, tetapi zaman Ignatius itu banyak. Dan tidak hanya dalam kitab suci itu, tapi juga yang paling penting adalah dalam penghayatan iman umat. Sejak awal mereka yakin bahwa Bunda Maria itu ditampaki yang pertama.
Alasannya apa? Karena Allah Bapa adalah pertama memilih itu Maria. Jadi Maria adalah pribadi pertama yang dipilih, yang dihargai oleh Allah Bapa menjadi partner, menjadi ibu sang putra di dunia ini. Maka masuk akal kalau sang putra yang berhati, berpikiran, berperasaan seperti Bapa mencontek semua sikap Bapa, maka dia mendatangi ketika bangkit pertama pada Bunda Maria. Karena itu sejalur, sejajar dengan sikap Allah Bapa yang memilih pertama. Yang dipilih adalah Bunda Maria. Sehingga tradisi yang hidup, bukan tradisi lisan, gedok tular, yang kemana ke sana kemari, itu akan muncul di beberapa tempat. Misalnya, di Eropa zaman dulu, kalau perayaan Paskah pertama kali, jadi malam Paskah Vigili itu membawa 2 patung. Patung Bunda Maria dan Yesus yang telah bangkit. Datang dari kanan dan kiri, lalu di hadapan pintu gerbang gereja, mulailah upacara malam Paskah. Kemudian diarak masuk bersama-sama, Bunda Maria ditaruh di kiri, patung Yesus yang bangkit di kanan. Dan tradisi itu masih ada sampai sekarang, kebanyakan di Amerika Latin atau di Filipina. Nah, Romo Dirga 4 tahun di Filipina pasti pernah menemukan misa model abad pertengahan atau abad dulu itu. Maria diarak bersama Yesus yang bangkit. Lalu ini berkembang terus, sampai di Roma itu ada Basilika Santa Maria Maggiore. Artinya Basilika Santa Maria yang agung. Itu adalah basilika yang didedikasikan, ditributkan pada peristiwa Yesus pertama kali menampakkan pada Bunda Maria. Dan itu gerejanya megah besar sekali. Lalu ketika Ignatius berziarah ke Yerusalem, dia menemukan dalam tulisan panduan itu, dalam doa salah satunya adalah Yesus bangkit pertama kali menampakkan pada Bunda Maria. Ignatius sejak kecil merayakan Paskah seperti tadi yang saya ceritakan. Jadi itu bukan hasil merenung-nong, ya, tetapi itu adalah pengalaman konkret beriman zaman Ignatius. Nah, kita itu mengendus-endus, menimba, kembali merekonstruksi bagaimana Ignatius menghayati devosi kepada Maria. Jadi itu bukan hobi khusus Ignatius, tetapi memang zaman gereja waktu itu demikian. Nah, lalu pada tahun 1914 ada novel dikarang oleh seorang sastrawan orang Yahudi di Polandia, namanya Shalom Asch. Nah, dia bukan orang Kristen, bukan orang Katolik, tapi dia membuat novel yang latar belakangnya sejarah dan iman. Kan kita ada novel romantis, ya, ada novel sejarah, ada novel fiksi dan macam-macam gitu ya. Nah, pengarang ini mengatakan bahwa pada satu pagi-pagi benar, ketika para murid itu masih hayub-hayuben itu antara bangun dan belum. Ya. Dan di tempat itu di mana Maria tinggal bersama para murid, yang sebelumnya itu mereka bersharing tentang kepedihan karena telah ditinggal oleh Yesus dengan cara yang mengenaskan itu, tiba-tiba ada suara
Shalom alaihim. Salam bagimu. Dan para murid jelas bahwa itu suara yang mereka kenali, yaitu Tuhan Yesus. Dan Maria menyambut, Tinogi, Tinogi, Tinogi. Anakku, anakku, anakku. Shalom alaihim. Itu pagi-pagi benar. Nah, pada pagi-pagi benar kan ada Salome, ada Maria, dan lain itu kan datang ke makam. Ya kan? Kan mereka mendapati makam kosong. Kemana Yesus pergi? Kemana Yesus keluyuran? Apakah dia menengok Pontius Pilatus? Kan ini aku tangannya tetap di belakang. Atau para imam? Buat anak-anak yang masih Kan tidak mungkin. Satu-satunya kemungkinan adalah dia mendatangi ibunya. Nah, dalam Injil masih ada ruang kekosongan di mana para ahli mengatakan bahwa Yesus pagi-pagi itu datang kepada Maria, sementara 3 murid lain, para wanita tadi, mau memberi minyak. Ternyata kosong. Nah, berarti ini kan Injil baru. Bahkan ada yang mengatakan, menurut Injil Santo Ignatius, itu tidak betul. Ignatius memakai Injilnya Ludolf Saxony, yang tadi Vita Christi, buku besar tadi. Nah, dengan demikian kita tidak merenung-renung, mengada-ada, tetapi itu lahir dari iman yang hidup di zaman itu, dan lama-lama itu pudar. Dan kita merekonstruksi lagi. Maria kan dari usia 3 tahun sampai 13 tahun kan di seminari. Dan Maria karena dipilih Allah, pasti Allah itu tahu bahwa Maria mempunyai pemahaman yang benar tentang Taurat dan sebagainya, tentang nabi-nabi. Dan Maria disebut the king of the apostle. Karena dia adalah guru sebetulnya. Sehingga Yesus tidak perlu seperti Paulus pergi ke Gamaliel. Mengapa? Karena Maria dinaungi Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Itu adalah syarat utama menjadi guru besar di dalam pewartaan Injil, yaitu Maria. Sedangkan para profesor itu belum tentu, kadang-kadang Roh Kudus ada, kadang-kadang tidak ada gitu. Ya nggak, Romo Dirga. Apalagi kuasa Allah yang Maha Tinggi tidak menaungi mereka. Saya kira tambahan saya ini semakin menguatkan mengapa tidak hanya para Yesuit, tetapi kita semua, sahabat-sahabat cintawan-cintawati latihan rohani ini, untuk mengiman secara benar, terarah, terukur, dan tepat. Dan itu pasti baik. Sekian, terima kasih. Maaf cukup panjang lebar. Terima kasih Romo Priyo. Matur nuwun Romo Priyo, jelas. Baik, kita masuk ke ada pertanyaan dari Ibu Felicia. Romo Dirga, untuk orang-orang yang sudah menerima